Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tes potensi akademik materi analitik. Nah, mungkin kalian sudah pernah mencoba tes soal ini. Biasanya tipe soal tes analitik ini muncul di tes potensi akademik maupun skolastik atau tes potensi akademik untuk kedinasan. Nah, di analitik ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah pengantar di bagian ini, kemudian pembatas, dan yang terakhir adalah pertanyaan. Oke, kita langsung coba untuk soalnya. A, B, C, dan E adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ada 3 program yang diajukan pada calon, yaitu pertama, program peningkatan keterampilan pekerja oleh A, B, dan C. Yang kedua, program olahraga oleh B, C, dan D. Yang ketiga, program peningkatan kesejahteraan oleh D, E, dan A. Setiap warga atau pekerja hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara sebagai berikut. Nah, ini termasuk pengantar. Kemudian kita baca hati-hati pembatasnya karena di sini ada beberapa clue yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Pembatas pertama, 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan pekerja. Kita singkat di sini KP. Kemudian 45 pekerja memilih program olahraga. Kita singkat O. 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan. Kita singkat PK. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama. Oke, pertanyaannya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Nah, di sini kita bisa buat semacam tabel bayangan agar mempermudah kita dalam menganalisis kasus soalnya. Di sini kita punya variabel yang pertama adalah 5 pekerja, A, B, C, D, dan E. Kemudian programnya, KP, O, dan PK. Untuk yang KP, yaitu jumlah total suaranya 60, yang O 45, yang PK 90. Nah, di mana? Ayo kita lihat batasan keempat. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama. Nah, 60 ini merupakan total dari pekerja yang memilih program keterampilan pekerja. Nah, si KP-nya ini itu program siapa saja nih? Yaitu programnya, kita lihat di sini bagian pengantar pertama. Untuk yang peningkatan keterampilan pekerja atau KP, yaitu oleh A, B, dan C. A, B, dan C. Berarti 60 ini kita bagi menjadi 3. 20, 20, 20. Kemudian yang olahraga merupakan program dari B, C, dan D. Berarti 45 ini kita bagi menjadi 3. 15 untuk B, 15 untuk C, 15 untuk D. Yang PK ada 90. Programnya siapa? D, E, dan A. Oke, berarti 30 untuk A, 30 untuk D, dan 30 untuk E. Sekarang kita total semua suaranya, kita jumlah. Yang A 50, yang B 35, yang C 35, yang D 45, yang E 30. Berarti yang memperoleh suara terbanyak adalah yang A. Lanjut ya. Nah, kemudian soal nomor 2, kita masih di soal kasus yang sama. Pertanyaannya adalah calon yang memperoleh suara tersedikit. Masih ingat tadi A dapat berapa? 50. B dan C sama ya, 35. Yang D 45. Yang E 30. Berarti yang tersedikit yang E. Lanjut. A dan B memiliki perbedaan perolehan suara sebesar berapa? Tadi yang A, masih ingat nggak A berapa? A-nya 50. Yang B dan C tadi sama-sama dapat 35. Sekarang perbedaan A dan B, berarti kan A negatif B ya, sama dengan 50 min 35 sama dengan 15. Jawabannya yang C. Lanjut. Urutan dengan perolehan 3 suara terbanyak, dimulai dari yang terbanyak. Saya tulis lagi ya, yang A, B, C, D, dan E. A-nya 50,
B35, C35, D45, E30. Berarti yang terbanyak, 3 suara terbanyak, berarti A dulu, habis itu D, baru B, atau A, D, dan C. Berarti yang memenuhi yang mana di opsinya? Yang A, D, dan B. Oke, untuk mengerjakan soal TPA biasanya kita diminta untuk mengerjakan soal dengan cepat dan tepat ya. Mungkin ini agak terlalu cepat, tapi kalau seandainya kamu punya pertanyaan, silakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dalam kasus soal yang sama. Jika ketua terpilih siapa tadi? Berarti kan yang punya poin suara terbanyak, yaitu yang A, ya kan? Mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga. Maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah siapa? Oke, kita tulis lagi tabel bayangannya A, B, C, D, dan E. Programnya KP, O, dan PK. Masih ingat nggak tadi A-nya? Berarti 20 dan 30 di sini ya. Yang B 20 juga di sini, kemudian 15. Yang C 20 15, yang D 15 30, yang E 30. Oke. 50, 35, 35, 45, 30. Nah, ketua terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, yaitu A. Nah, I ini dia ingin memilih ketua seksi olahraga. Ketua seksi olahraga ini siapa? Yang memperoleh suara terbanyak. Suara terbanyak setelah A, yaitu si D mungkin, atau B dan C bisa jadi. Tapi B, C, dan D yang suara terbanyak adalah yang D ya, yang sama-sama memiliki program olahraga. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Guru memberikan nilai ujian pada Gina, kita tulis G untuk Gina, C untuk Cita, A untuk Andi, B untuk Beni, dan L untuk Lolita. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Kita buat semacam diagram batang, ya. Oke, saya ulangin. Lolita dan Cita lebih tinggi daripada Andi. Berarti kalau seandainya saya gambar, kita kira-kira dulu ya, Lolita dan Cita. Kita nggak tahu Lolita dan Cita itu lebih tinggi siapa. Yang paling penting adalah di sini clue-nya, Lolita dan Cita lebih tinggi daripada Andi. Kemudian, tetapi nilai Cita di bawah Beni. Oke. Kita juga nggak tahu nih, Beni sama Lolita tuh lebih tinggi yang siapa. Nilai Gina lebih tinggi daripada Beni. Tetapi bukan yang paling tinggi. Oke, kita kasih keterangan. Bukan yang lebih tinggi. Seperti ini ya. Siapakah yang nilainya berada di urutan ketiga? Oke. Nah, sekarang berarti yang masih menjadi tanda tanyanya adalah Lolita. Nah, karena di sini di keterangan Gina lebih tinggi dari Beni lebih tinggi dari Cita. Oke, udah betul ya. Cita lebih tinggi dari A itu siapa? Andi. Nah, berarti kan kemungkinan Ginanya yang paling tinggi. Tapi di sini dikasih keterangan bahwa dia bukan yang lebih tinggi. Maka yang lebih tinggi siapa? Kandidat selanjutnya yaitu Lolita. Nah, seperti itu. Coba kita baca lagi. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Coba kita lihat diagram batangnya. Betul ya? Tetapi nilai Cita di bawah Beni. Betul juga. Nilai Gina lebih tinggi dari Beni, betul, tetapi bukan yang paling tinggi, betul, karena yang paling tinggi adalah Lolita. Maka Lolita yang pertama, Gina yang kedua, ketiga Beni, yang keempat tertinggi Cita, dan yang terakhir adalah Andi. Maka nilai yang berada di urutan ketiga adalah Beni. Lanjut. Oke, kita masuk ke soal nomor 7.
8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang. Kita gambar dulu mejanya, katakanlah ini persegi panjang, dan 4 kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Berarti antara di sini ya, E dan G. Boleh di switch, E-nya bisa di kiri, G-nya bisa di kanan, nggak masalah. Karena di sini keterangannya hanya E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. Berseberangan itu maksudnya gini. Kalau C-nya di sini, A dan F-nya di sini. Berseberangan dia. Ya, intinya mereka tidak sejajar, tidak segaris C sama A F-nya. Kita gambar di sini dulu aja. Kita buat gambarnya agak physical distancing ya. Oke. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja. Nah, ini clue-nya. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Berarti D misalnya di sini, berarti E-nya di sini, G-nya di sini. Ya enggak? Nah, lanjut. Ini saya hapus ya. Oke, yang G dan E-nya juga kita hapus karena kita sudah menemukan polanya sedikit demi sedikit. H duduk tepat di sebelah B. Oke, H duduk tepat di sebelah B. Kita nggak tahu apakah HB-nya itu di sisi ini, sisi pertama, atau di sisi kedua. Bisa aja di sisi pertama, bisa aja di sisi kedua. Kita tulis di luar dulu HB-nya. Jika G dan H tepat berhadapan, oke, hanya berarti di sini ya, tepat berhadapan, berarti B-nya di bagian ini karena mereka harus berjajaran H dan B. Yang duduk di sebelah D siapa? Oke, kita udah punya H yang sudah duduk di kursinya, G, E, dan B. Kemudian dan D, kita masih punya A, C, dan F. Nah, di sini keterangannya adalah C duduk berseberangan dengan A dan F. Berarti tinggal satu kursi di sisi yang kedua, berarti ini hanya bisa ditempati oleh satu orang, berarti yang C. Kemudian yang sisi pertama, berarti A dan F. Pertanyaannya adalah yang duduk di sebelah D. Yang duduk di sebelah D siapa? C. Jawabannya adalah yang C. Baiklah, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika ada materi yang ingin sekali kamu pelajari dan ingin tahu latihan soalnya dari pembahasan seperti apa, juga kamu bisa tinggalkan request di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.